Desa Pagersari terletak di perbukitan basah. Selalu berkabut sejak sore. Rumah rapat. Suara ayam selalu bercampur dengan gemericik air sungai. Warganya ramah, kecuali bila topik pembicaraannya berubah menyentuh satu rumah tertentu. Rumah keluarga Wiradana. Rumah itu tidak roboh, tidak berdebu, tidak ditumbuhi lumut. Justru sebaliknya, rumah itu tampak terawat terlalu baik. Padahal tidak ada yang tinggal di situ selama 15 tahun. Rizal, petugas sosial bidang pemeriksaan properti, terbengkalai mendapat tugas untuk menginvestigasi laporan aneh dari warga sekitar. Laporan yang sama terus diulang. Lampu rumah menyala pada jam yang sama setiap malam. Pintu belakang selalu terbuka paginya. Lantai basah dengan bau karbol kuat. Dan yang paling mengganggu, suara mengepel yang bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain. Warga yakin suatu malam ada orang masuk. Tapi menurut warga lainnya, kalau ada yang masuk, pasti keluar dalam keadaan tidak waras. Hari pertama, Rizal tiba di depan rumah itu. Dari luar, ia langsung merasa ada yang salah. Genteng tersusun rapi, dinding dicat bersih, pagar besi tidak berkarat, pekarangan tidak berumput liar, seperti ada yang merawatnya setiap minggu. Padahal seluruh desa bersaksi tidak ada satupun yang berani mendekat sejak keluarga Wiradana hilang. Rizal memotret. Ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Pintu tidak dikunci. Udara dingin menyeruak keluar dari dalam. Bercampur aroma karbol menusuk sampai memedihkan mata. Di ruang tamu, lantai mengilap. Bisa memantulkan bayangan. Tidak ada debu di permukaan manapun. Meja makan bersih seperti baru dipoles. Tirai beraroma sabun baru dicuci. Dan di sudut ruangan, Rizal melihat kain pel digantung rapi. Namun tetes air masih jatuh dari ujung kain. Rizal memegang kain pel itu. Masih basah, sangat basah, seolah baru digunakan. Mungkin 5 menit lalu. Tapi tidak ada siapapun di rumah. Rizal memeriksa seluruh ruangan dengan senter UV kecil. Biasanya untuk melihat noda, jejak kaki, atau kerusakan. Namun di ruang tamu tak satu pun noda ditemukan. Bahkan tidak ada bercak jamur. Tidak ada debu. Tidak ada bekas air keras. Terlalu sempurna. Di bawah sofa, ia menemukan lembar catatan lusuh. Setiap hari harus dibersihkan, bahkan kalau tidak ada yang mengotori. Ibu, halaman lain. Anak-anak sering membuat lantai kotor. Ibu sudah bilang jangan. Dan halaman terakhir, bila noda muncul, bersihkan sebelum mengering. Di pojok bawah halaman, tinta melebar seperti terkena air sabun. Rizal menghela napas berat. Sesuatu tidak beres, sangat tidak beres. Rizal memutuskan bermalam. Ia memasang kamera di 4 sudut. Ruang tamu, dapur, lorong, kamar, depan pintu belakang. Pukul 23.43 ia mendengar suara pertama. Seperti kain pel diseret di lantai marmer, suara bergerak pelan.
sangat pelan dari dapur menuju lorong kamar. Rizal bangkit, jantungnya berdetak keras. Semakin dekat dengan lorong, semakin jelas ia mendengar napas seseorang. Ia menyalakan senter. Lorong gelap total dan lantai lorong basah. Ada jalur basah memanjang, seolah seseorang baru saja mengepel barusan. Namun jalur itu berhenti tepat di depan Rizal, seperti seseorang berhenti mengepel di sana dan menunggu. Hening tak masuk akal. Lalu di ujung lorong, suara perempuan berbisik lirih, "Jangan injak lantai yang kotor." Rizal refleks menunduk. Tidak ada kotoran di lantai itu. Tidak ada noda. Justru lantai itu paling bersih dari seluruh rumah. Rizal kembali ke kamar. Ia mencoba tidur, tapi suara pelan itu kembali. Sekarang berubah. Seperti kain pel diperas dengan sangat kasar. Bau karbol tiba-tiba masuk melalui celah pintu. Terlalu kuat sampai memenuhi paru-paru Rizal. Ia menutup hidung, tapi ada sesuatu menjalar dari bawah pintu. Cairan bening campur kehitaman, seperti air karbol dengan sedikit darah. Senter Rizal menyorot lantai. Cairan itu membentuk bekas telapak tangan kecil. Bekas itu menjalar dari luar kamar menuju celah pintu. Seakan ada tangan kecil yang merangkak masuk. Cairan terus merembet. Lalu terdengar suara baru. Bukan suara perempuan. Suara anak kecil, serak dan lelah. "Ibu." Lantainya dingin. Rizal memundurkan badan sampai menempel ke dinding. Ia tak sanggup lagi. Pagi hari, semua suara hilang. Rizal langsung memeriksa. Air di lorong hilang. Bekas telapak tangan hilang. Bau karbol lebih kuat dari semalam. Tidak ada noda apapun. Tetapi di atas meja makan, Rizal menemukan kain pel baru. Bukan yang ia lihat semalam. Kain itu bersih, terlipat rapi, masih basah, dan meneteskan air sabun sangat pelan. Seolah seseorang baru saja menaruhnya. Namun rumah terkunci semalaman dari dalam. Rizal mendatangi kepala desa. Akhirnya kepala desa bercerita, Ibu Wiradana terlalu mencintai kebersihan. Anak-anaknya sering dimarahi jika membuat noda kecil. Sampai suatu malam, tetangga dengar suara benturan, seperti ada yang diseret. Tapi ketika kami datang pagi harinya, rumah bersih sekali. Tidak ada satupun tanda pertarungan. Keluarganya hilang. Rumah sangat bersih, terlalu bersih. Tetangga juga menambahkan cerita. Kadang tengah malam, kami dengar seseorang mengepel sambil menangis. Kadang suara itu diikuti suara anak kecil memohon minta berhenti. Rizal merasa napasnya berat. Ia harus melihat dapur, ruangan yang sering disebut warga sebagai tempat suara pertama muncul. Dapur tampak biasa, hanya terlalu bersih. Namun ada satu hal janggal. Bak cuci ditutup oleh semen baru. Rizal bertanya pada warga, kenapa semen ini baru? Karena dari bak itu suara air mengalir tidak pernah berhenti, jawab seorang perempuan tua. Seperti ada yang mencuci barang
yang tidak boleh terlihat. Polisi tidak membuka bak itu. Warga menutupnya sendiri demi meredam suara. Rizal menatap semen itu. Lama, terlalu lama. Sesuatu dalam dirinya merasa semua jawaban ada di bawah sana. Rizal mengambil linggis. Ia mulai menghancurkan lapisan semen. Bau yang keluar pertama, bau karbol yang sangat pekat. Kedua, bau daging basah yang lama terendam air. Setelah semen pecah sempurna, Rizal mendapati ada ruang sempit seperti kurungan kecil di bawah bak cuci. Ukuran kira-kira 1 kali 1 meter. Di dalamnya ember kecil, sikat kawat, pakaian anak-anak lusuh, boneka tanpa kepala, gigi susu patah, dan tulang kecil yang sudah memutih. Di dinding ruang sempit itu tertulis dengan darah. Ibu sudah bilang, jangan mengotori rumah. Tulisan lain di bawahnya, jika kalian kotor, aku bersihkan. Rizal merasa dunia berputar. Ia hampir muntah. Dan tepat saat ia membungkuk, air karbol tercurah dari atas, mengenai seluruh punggungnya. Rizal mendongak dengan panik. Dari langit-langit dapur, sebuah kepala perempuan muncul perlahan. Rambut basah, kulit pucat seperti kertas, mata hitam tak berkelopak, wajahnya datar tanpa emosi, tapi bibirnya tersenyum marah. Boleh kamu buka, tapi jangan mengotori rumah ibu. Entitas itu turun dari langit-langit dengan gerakan patah-patah. Badan seolah ditarik paksa oleh tali yang tidak terlihat. Di tangannya, ia membawa kain pel basah dan meneteskan sesuatu berwarna kehitaman. Rizal mundur, tapi lantai tiba-tiba menjadi sangat licin. Ia hampir jatuh, seperti ada yang menahannya atau mendorongnya agar jatuh telungkup. Entitas itu makin dekat. Ayo, ibu bersihkan kau dulu. Lantai di sekeliling Rizal mulai bergetar pelan. Tidak, bukan bergetar. Lantai itu bernapas, seperti perut makhluk besar tepat di bawah rumah. Rizal berlari. Ia mencoba membuka pintu depan. Tidak bisa, terkunci oleh sesuatu dari dalam. Ia memukul kaca jendela dengan kursi. Kaca pecah. Rizal menerobos keluar walau tubuhnya tersayat. Ia jatuh di halaman. Napas terengah-engah. Dari balik jendela yang pecah, entitas itu berdiri di dalam rumah, menatapnya tanpa suara. Kepalanya miring ke kanan, seperti sedang mempelajari sesuatu. Lalu ia melakukan hal yang membuat Rizal membeku. Entitas itu mengangkat kain pel dan mulai mengelap kaca jendela yang baru saja pecah, menghapus serpihan, menghapus noda darah Rizal, seolah rumah itu harus kembali sempurna. Rizal pingsan di halaman. Ketika ia bangun di puskesmas, polisi sudah ada. Ia memaksa mereka kembali ke rumah. Mereka masuk bersama, namun tidak ada sisa karbol, tidak ada ruang bak cuci, tidak ada tulang, tidak ada tulisan darah, tidak ada noda apapun. Rumah benar-benar bersih. Polisi mulai menganggap Rizal berhalusinasi, namun warga datang
dengan wajah pucat. Setelah Pak Rizal dibawa, kami dengar rumah itu dibersihkan lagi. Tapi tadi kami dengar 2 suara mengepel. Polisi bertanya, 2 suara? Tetangga mengangguk ketakutan. 1 suara perempuan, seperti biasa. 1 suara lagi, suara laki-laki, dan suaranya mirip sekali dengan Pak Rizal. Rizal membeku, mulutnya kering. Ia menatap tangan dan sepatunya. Sebentar, sepatunya basah, tumit, dan ujungnya basah. Seperti ia baru menjejak lantai yang penuh air. Dan dari telapak tangannya ada bekas sabun karbol, samar dan licin. Rizal bergumam lirih, hampir tidak terdengar. Aku tadi malam tidak mengepel kan? Tidak ada yang menjawab. Tapi dari arah rumah Wiradana yang sunyi itu terdengar suara pelan. Dan bayangan 2 orang terlihat samar bergerak di balik tirai. Seorang perempuan dan seorang laki-laki baru yang bergerak mengikuti irama ngepel. Yang satu sudah lama tinggal di sana, yang satu baru direkrut semalam.